Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad Rizky Akbar. Seperti biasa saya akan mempresentasikan yaitu tentang kewirausahaan. Yang pertama adalah saya akan mempresentasikan individu mengenai komponen perencanaan usaha dan mengenai sistematik perencanaan, net analisis, implementasi, dan evaluasi usaha. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Pengertian lain, perencanaan usaha atau bisnis adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa perencanaan bisnis hanya untuk sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke pihak perbankan atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam bisnis. Sebenarnya tidak sederhana hal di atas. Perencanaan bisnis juga penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Bisnis membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan mengembangkan dengan skala prioritas. Perencanaan usaha atau bisnis sendiri adalah suatu hasil pemikiran di mana isi dari perencanaan hasil harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Adapun hal-hal apa yang harus ada dalam perencanaan usaha? Secara sederhana, dalam suatu perencanaan bisnis dimulai dari ringkasan sistematis, statemen misi, faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi manajemen, dan analisis finansial seperti analisis break even dan lain-lain. Dengan merencanakan hal-hal dapat diperkirakan, pelaku bisnis dapat membebaskan diri untuk mengevaluasi dan belajar dari hal-hal yang tidak terduga atau tidak diharapkan sebelumnya. Tujuan utama rencana bisnis adalah meyakinkan suksesnya kegiatan bisnis yang direncanakan. Rencana bisnis mencakup hal berikut. 1. Mengenali sifat dasar dan konteks kesempatan berusaha atau bisnis. 2. Pendekatan mutakhir untuk eksploitasi kesempatan bisnis. 3. Mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya suatu usaha. 4. Penyediaan seperti perkakasan atau alat untuk memperbesar usaha. Selanjutnya adalah komponen dari rencana bisnis. Ada 3 komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan bisnis, yaitu 1. Konsep bisnis. Konsep bisnis merupakan ide bisnis tertulis yang berisi visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Konsep bisnis yang menjelaskan mengapa pelaku usaha sangat kompeten untuk menawarkannya. 1. Market pasar. Analisa mengenai situasi pasar meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan promosi. Dalam hal ini perlu dibuat sebuah marketing plan yang matang yang menjabarkan rencana pemasaran yang akan dijalankan rangka memenangkan persaingan dan mencapai target yang telah ditentukan. Marketing plan terdiri dari kondisi pasar existing, review dan kompetitor, strategi pemasaran, dan strategi harga. Kondisi pasar existing mengungkapkan adanya besarnya permintaan pasar atas produk atau jasa layanan yang ditawarkan, serta baik secara keseluruhan maupun persegmentasi. Kunci sukses awal dari marketing plan adalah seberapa jauh perusahaan dapat mengenal calon customer
apa yang dibutuhkan, yang tidak diinginkan, dan diharapkan customer. Finansial menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi. Jika bisnis tersebut sudah berjalan, proyeksi laba rugi dan arus kas, analisa dan strategi keuangan sangat penting dalam menyusun business plan guna memberikan gambaran sistematis terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Financial plan disusun dengan cara menentukan secara aktual jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan bisnis dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada sistematik rencana bisnis. Sistematik penulisan rencana bisnis dapat digambarkan sebagai 1. Halaman pembuka, 2. Nama dan alamat bisnis, 3. Nama dan alamat pelaku, 4. Sifat bisnis, 5. Pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan, 6. Pernyataan keberhasilan laporan, 7. Ringkasan eksekutif 2-3 halaman yang meringkaskan rencana bisnis secara lengkap. Selanjutnya adalah analisis dan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan menurut Gianto dan Bintoro adalah kegiatan memilih-milih semua kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah ada atau dimiliki. Sedangkan di dalam diklat analisis kebutuhan berkaitan dalam hal performa kerja sumber daya manusia. Kegiatan analisis kebutuhan merupakan kegiatan mendefinisikan kesejahteraan antara apa yang dapat dilakukan karyawan saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dibutuhkan sesuai tuntutan pekerjaan, terutama kebutuhan pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah implementasi. Langkah berikutnya adalah membuat jadwal yang menyebutkan pelaksanaan dan waktu implementasi. Perencanaan tujuan strategis dibagi menjadi tujuan jangka pendek agar setiap orang mengetahui sesuatu yang harus dikerjakan. Fokus operasi diarahkan pada materi yang berorientasi efisiensi seperti pengendalian biaya dan laba dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas harian. Selanjutnya adalah evaluasi perencanaan usaha. Rencana bisnis hanya mempertimbangkan kebutuhan semua pembaca atau evaluator dan potensial dan harus mencerminkan kekuatan dari manajemen dan karyawan. Produk atau jasa dan sumber-sumber yang tersedia. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk menyampaikan sebuah rencana bisnis yang berkualitas. Program evaluasi yang direncanakan dengan baik dan jelas harus dikembangkan untuk menemukan kebutuhan spesifik personil pada bidang-bidang yang berbeda dalam lingkup usaha. Terus melakukan pengembangan bentuk evaluasi yang paling sesuai dengan bidang yang membentuk karakter usaha. 1. Fungsi evaluasi. Mengetahui posisi usaha. Ini termasuk dalam target positioning usaha. Apakah usaha yang direncanakan sekedar berminat, eksis, atau berani untuk leading pada tahap evaluasi ini yang akan menjawab. Mengetahui kemajuan atau kemunduran usaha. Merujuk hasil evaluasi akan diketahui kemajuan maupun kemunduran usaha pada suatu waktu tertentu. Tahap awal sebelum melakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Membaca hasil evaluasi adalah membaca tanda secara perlahan seiring semakin pengalaman dalam menjalankan roda usaha. Semakin bijak dalam membaca tanda-tanda pada lembar hasil evaluasi. Menetapkan target usaha berikutnya. Jadikan hasil evaluasi sebagai kompas yang menjaga usaha dari salah arah dalam menuju tahap lanjut usaha. Demikian adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. 2 tahun kemudian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.